Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kayak Abang None Jakarta dah. Kayak Abang Jakarta nih kalau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Salam jumpa lagi, salam kangen lagi. Pokoknya buat semuanya jangan bosan-bosan nungguin video-video terbaru dari Mas Tulus ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T edisi hari ini. Ini buat tayang tanggal 2 Februari 2022 ya. Dan pastinya Mas Tulus doakan tetap yang terbaik buat teman-teman semua yang sedang merayakan hari ini. Gongsi-gongsi, mudah-mudahan tetap yang terbaik doanya buat kita semua. Kalau yang aku tahu, saudara-saudara kita yang beragama Buddha, doanya itu untuk semua umat beragama, semua umat manusia, semua umat manusia. Jadi yang pasti dengan adanya momen Imlek ini mudah-mudahan semakin baik ke depannya, semakin bagus, semakin beruntung, semakin sukses, semakin dilumuri atau dilipati dengan yang namanya kemakmuran. Amin. Semangat. Pokoknya gongsi-gongsi buat yang merayakan hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini. Selamat datang. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian ditutup tombol loncengnya juga. Dan untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, jangan lupa pencet tombol like, share apabila penting. Kemudian Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di-skip, kalau pendek jangan, karena aku sukanya yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang itu membuat jenuh, jadi mendingan yang pendek-pendek aja. Gua ngomong apa sih? Terima kasih banyak teman-teman, saudara-saudaraku yang masih membantu sedekah untuk nasi box hari ini. Masih ada beberapa teman-teman yang transfer sedikit banyaknya, meskipun agak sedikit calling down, agak sedikit melempem, tapi aku terima kasih banyak masih terus mensupport aku dengan memberikan sedekahnya melalui kolom deskripsi. Teman-teman yang punya rezeki mungkin habis gajian pengen bantu Mas Tulus, gimana caranya? Klik kolom deskripsi sekarang. Transfernya untuk satu nasi box itu minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian saja ya. Dan untuk teman-teman yang mau pesan minyak bidara juga silakan pencet tombol kolom deskripsi. Ada nomor WhatsApp yang 0857541188, tempat kalian khusus untuk memesan minyak bidara. Nah, pengiriman dari mana Mas Tulus? Dari Jakarta. Dan teman-teman yang mau dikirimkan harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Jadi teman-teman yang mau pesan silahkan hubungi Mas Tulus sekarang juga. Jangan lupa sebutkan nama, nomor HP, kemudian RT RW, kecamatan dan juga kelurahannya ya. Terima kasih orang baik yang sudah bantu sedekah. Mas Tulus doakan semoga sehat selalu, ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, dan juga semoga Allah ijabah niat dan juga hajat baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik. Dan aku ada wacana sedikit sama teman-teman bahwa aku pengen bikin yang namanya ngomong lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman masih pengen bantu, langsung japri ke aku aja. Gak ada main-main. Tapi bukan dalam waktu dekat ya teman-teman. Belum dalam waktu dekat. Jadi aku memang sudah ada rencana untuk buat ngomong lagi. Memang setiap hampir 4 atau 5 bulan atau 3 bulan sekali aku pengen bikin ngomong buat anak-anakku secara kecil-kecilan aja, nggak usah gede-gedean. Tapi lah misalnya teman-teman ada yang bantu atau ingin ikutan nimbrung, ya nanti Mas Tulus akan buat lebih dengan skala besar lagi. Begitu ya orang baik ya. Terima kasih banyak untuk yang selalu mensupport Mas Tulus. Pengen ada banyak yang nanya juga kemarin soal siapa Mas Norman Divo atau Norman Hidayat yang meninggal. Salah satu personel kita juga, Bintang Pantura 2. Terima kasih yang sudah mendoakan juga, terima kasih banyak. Intinya Mas Tulus hanya bisa mengucapkan ya turut berbela-sungkawa untuk keluarga ditinggalkan, dan teman-teman sudah mendoakan Mas Tulus aminkan doanya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Pengen bahas apa hari ini Mas Tulus? Kebetulan kan pas tayangnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Mas Tulus pengen bahas
tiga tanggal atau tiga hal yang mungkin banyak orang bertanya-tanya soal hari ini ya. Tanggal 2 bulan 2 2022, tanggal 20 bulan 2 2022 atau sama tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Nah, aku pengen sedikit belajar merinci sedikit teman-teman. Apakah tanggal-tanggal itu sama? Kenapa aku sebutkan, kenapa aku barengin semuanya? Karena menurut aku komponen tanggalnya itu hampir sama. Nah, ada yang bilang gini, Mas Tulus, yang pas Mas Tulus ngangkat soal angka yang terjadi pas tanggal 21 bulan 1 di tahun 2022 soal kecelakaan di Balikpapan itu, kenapa Mas Tulus bilang kalau angka kosong itu melambangkan kekosongan atau loss atau lepas, istilah kata begitu. Tapi kenapa kok sekarang di angka 2 ini ada kosongnya tapi Mas Tulus nggak bilang seperti itu. Jadi banyak yang nanya untuk kenapa sih bedanya apa. Karena teman-teman sekali lagi, kalau kejadian tanggal 21 bulan 1 2022 itu ada komponen angka satunya teman-teman. Ya, kenapa Mas Tulus bilang loss? Kalau menurut aku secara garis besar tanggal 2 bulan 2 2022, tanggal 20 bulan 2 2022, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 sebetulnya ketika kita garis bawahi hampir semuanya memiliki kemiripan. Hampir dengan kontur yang sama, tetapi dengan jumlah yang sama, tetapi dengan kadar ataupun komponen yang sedikit berbeda. Isinya sama semua ya. Ada angka 0, ada angka 2, dan ujungnya 2 semua. Apakah ini pertanda buruk, apakah pertanda baik? Nah, teman-teman yang banyak nanya itu adalah soal tanggal 22 bulan 2 2020 yang katanya akan ada kiamat. Katanya akan ada gempa bumi, katanya akan ada tsunami, ya. Menurut teman-teman itu, oke, kita ambil filosofi tergampang dulu. Dari angka 22 ke 22. Angka 22 bulan 2 tahun 2022, tanggal 2 bulan 2 2020, dan seterusnya sampai tanggal 20 bulan 2 dan lain sebagainya. Itu berlambang air, berlambang basah, masih dengan kadar yang basah, dengan perlambang rezeki yang bagus menurut aku, ya. Menurut aku perlambang yang baik. Hai Nizam, pertanda yang baik ketika ada sebuah kata angka 2 tadi, angka yang melambangkan sebuah kata yang basah, makmur, lancar, sentosa, istilah kata begitu. Cuman perbedaannya adalah ketika kita angkat angka 2 tanggal 22 bulan 2 2022 itu komponen nolnya sebetulnya ada beberapa yang tergeser, ada yang banyak. Contohnya tanggal 2 bulan 2 2022. Yes, ketika ditambahkan tanpa angka 0 itu akan 22222. Tapi komponen angka yang sebetulnya adalah 02 02 20 22. Kalau 02 sama 02 tanggal hari ini yang Mas Tulus bahas ini, itu angka nolnya akan tergeser dan gak ada artinya. Tidak berfungsi dalam hitungan. Karena memang itu hanya angka kamuflase saja angka nolnya. Ya, beda dengan angka 20. 02, kosong yang di tengah itu akan hilang, kemudian 22 itu angka yang memang bisa bergabung dengan angka kosongnya. Angka 2-nya bisa bergabung dengan angka kosongnya. 20. Jadi nolnya nggak akan hilang di angka 20. Kemudian tanggal 22 bulan 02, 02-nya juga akan hilang, nolnya akan hilang, 2 saja yang tersisa. Kemudian 20 dengan 22. Nah, jadi kesamaan hari ini tanggal 2 ini dengan tanggal 22 besok hampir ada kemiripan. Ya, justru kalau menurut aku bukan ada sebuah musibah, bukan ada sesuatu yang sesuatu yang jelek atau sesuatu yang tidak bagus, tetapi menurut aku ini adalah salah satu filosofi yang baik untuk memulai sesuatu. Tanggal 2 besok itu untuk memulai sesuatu bagus, karena ada komponen angka yang harus kita singkirkan, ada sesuatu yang harus kita buang. Untuk melakukan sesuatu, untuk memulai sesuatu, itu harus dengan tekad, harus dengan niatan yang tanpa berpikir panjang, memang harus dilakukan, harus dihajar. Apa? Kenapa? Tujuan 22 tadi adalah rezeki. Air, bukan panas ya, air. Dan air itu sumber kehidupan, air itu bisa mengakomodir apapun. Air bisa menghidupkan apapun. Air adalah sumber utama yang dibutuhkan sama manusia. Tanggal 22, angka 2. Angka 2 itu intinya adalah angka basah. Angka yang sangat mudah. Angka yang sangat gampang ketika kita komponenkan dengan angka berapa aja, kemudian akan kita campurkan dengan usaha apa aja. Jadi jenengan yang justru menurut aku ya, tanggal 22 besok, tanggal 2 hari ini, pas Mas Tulus bahas ini, ketika jenengan memulai sesuatu itu sangat bagus. Memulai sesuatu. Jadi bukan pertanda musibah, bukan pertanda, karena ini komponennya tetap basah. Angkanya kalau angka air ya kemungkinan paling mentok hanya hujan.
Ya, komponen air di tanggal 2 itu akan sangat banyak. 02, 02, 222. Jadi itu akan banyak komponen airnya. Karena angka 2-nya harus dibuang, angka 0-nya harus dibuang, kadar air hujannya ini tidak terlalu kencang, tidak terlalu besar. Ya, itu untuk angka hari ini, tanggal 2. Kemudian tanggal 20 bulan 2 hampir sama dengan tanggal hari ini, tanggal 2, karena ada angka yang harus dibuang di angka 0 tengah. Tetapi ada tambahan angka 0. Jadi mungkin ada kadar kemungkinan musibah yang akan sedikit lebih terjadi yang diakibatkan sama air. Akan ada musibah yang mungkin saja akan terakomodir atau diprakarsai atau disebabkan oleh air tadi. Sangat ada kemungkinan besar dimanfaatkan sama air untuk menjadikan musibah bagi masyarakat kita. Tanggal 20. Ya. Tapi apakah bagus untuk memulai sesuatu? Sama-sama bagus. Sama-sama bagus, tapi karena di belakang angka 2 itu ada angka 0 yang tidak bisa kita singkirkan. Karena kan yaitu 20 bukan 2. Kalau 02 kan berarti 2 0-nya harus hilang. Kalau untuk memulai sesuatu di tanggal 20 karena ada angka 0, ada angka penghalang di balik 3, di balik 20, di balik angka 2, ini berarti kamu perlu kehati-hatian ekstra untuk memulai sesuatu di angka tanggal 20. Dan kita ambil lagi, apakah akan ada musibah besar terjadi di tanggal 20? Mas Tulus tidak melihat ada sesuatu yang besar, tetapi memang ada sesuatu yang lebih besar kadarnya. Mungkin air yang berjumlah cukup sedikit lebih besar, hujannya agak sedikit berantakan, atau dengan kadar ya mungkin banjirop dan lain sebagainya. Ada kemungkinan tetapi sangat kecil. Kemungkinannya kecil untuk tanggal 20. Tanggal 22 ini yang paling ekstrim ya, yang paling sering ditanyakan sama teman-teman. Tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Apakah 0-nya bisa dibuang? Bisa. Di angka paling tengah. Sedangkan 22 itu berkelanjutan. 2 dan 2. Ketika ada sesuatu yang terjadi di tanggal 22, dia akan mengajak yang lain lagi. Ya, kecelakaan di jalan mungkin kemungkinan akan terjadi beruntun. Kemudian misalnya ada banjir bandang yang seharusnya wilayah yang terkena cuma RT 1, ternyata RW 2 juga kena. Istilah kata begitu. Jadi memang betul. Ketika dikategorikan angka 22 ini sangat basah sekali, sangat-sangat basah. Komponen angka 2-nya banyak, kemudian angka 0-nya bisa sangat kita hilangkan, dan hanya ada angka 10. Angka penghalangnya cuma 1. Angka 0 tok di 2022. Selebihnya semuanya hilang. Jadi ketika ada wacana mungkin akan terjadi musibah di tanggal 22, gempa bumi yang besar, kemudian ini yang besar ya. Kalau gempa bumi mungkin tetap akan ada kemungkinan terjadi, tetapi tidak terlalu besar. Kemudian kalau untuk komponen innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, di surga ya Allah, amin. Jadi barusan ada kabar dari masjid kalau ada tetangga Mas Teh yang di atas itu meninggal dan akan disolatkan di Masjid An-Nur sini ya teman-teman. Dan ini sudah menjelang asar soalnya teman-teman. Jadi aku sudah mulai standby untuk cepat-cepat meng-closing pembahasan hari ini. Nah, kembali lagi ke angka 22. Ketika ada kategori bertanya gempa besar, jawaban Mas Tulus tidak. Sepertinya tidak terlalu besar. Ada gempa, tapi tidak terlalu besar. Kemungkinan ya skala kecil aja. Tapi kalau ada jawaban Mas T, 22 kan air semua tuh Mas, dan 2-nya cukup banyak sekali di tanggal 22. Apakah ada besar kemungkinan akan timbul masalah yang bersumber dari air Mas? Maaf, banjir bandang, bah dan juga tsunami. Apakah mungkin itu terjadi? Dari angkanya Mas Tulus lihat ada kemungkinan. Ada kemungkinan di tanggal 22 bulan 2 itu yang berhubungan dengan air, berhubungan dengan cairan, menjadi musibah. Cairan, air cairan menjadi musibah. Jadi kalau ada yang bilang kiamat tanggal 22, wallahu alam, kiamat tidak ada yang bisa menebak. Tidak ada yang bisa memastikan kiamat. Agama apapun itu nggak ada. Seahli apapun orang itu tuh nggak ada yang bisa menebak kiamat itu ke tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Kalau dalam Islam ada keyakinan kalau kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Istilah kata begitu dalam agama kita. Tetapi sekali lagi tidak ada yang bisa memastikan kiamat itu tanggal berapa. Jadi kalau ada yang bilang tanggal 22 bulan 2 2022 akan terjadi kiamat, jawaban Mas Tulus no. Sepertinya belum. Ya, aku tegaskan belum. Jadi jangan gampang kemakan hoak ya. Kemudian akan ada gempa bumi besar, jawaban Mas Tulus akan ada gempa bumi tapi tidak terlalu besar. Menurut pandanganku ya. Aku bisa salah bisa benar, dan mudah-mudahan salah.
Kalau aku ketika aku membaca sesuatu yang kira-kira targetnya adalah membahayakan, menurut aku lebih baik adalah aku katakan salah. Semoga salah apa yang aku baca. Dan komponen air ini yang sangat berbahaya. Ada kemungkinan musibah yang terjadi yang bersumber dari air, dari cairan. Cairan dan juga air, silahkan artikan sendiri. Cairan dan juga air, dan ini sangat bisa mempengaruhi. Sangat mungkin dipengaruhi, kemudian mempengaruhi kita. Membuat kita terkontaminasi karena air, karena cairan, kemudian jadi musibah soal tsunami, ada banjir bandang dan lain sebagainya. Ini akan sangat besar kemungkinan tanggal 22, jadi lebih hati-hati ya saudaraku ya. Aku berharap mudah-mudahan apa yang aku baca ini tidak benar. Aku berharap mudah-mudahan apa yang aku... Ini bukan ramalan untuk memastikan tanggal 22, tapi aku lihat dari faktor angkanya. Aku lihat dari faktor angka di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, memang faktornya adalah terlalu basah. Terlalu banyak komponen air di dalam hari itu. Jadi ketika akan ada musibah besar mungkin, tapi menurut aku ya teman-teman, ada banjir bandang, ada kadar air yang besar, tetapi menurut aku insya Allah tidak signifikan terlalu besar ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang tsunami, ada yang bilang, aku juga nggak mengiyakan loh ya, cuman aku ada kemungkinan. Jadi tolong di garis bawahi, di stabilo. Kalau ditulisan itu di stabilo. Jadi aku nggak mau teman-teman jadi berprasangka yang enggak, kemudian jadinya malah berasumsi, kemudian mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan. Baca disclaimer atau tonton disclaimer video Mas Tulus ketika menonton videonya Mas Tulus. Mas Tulus selalu menegaskan kalau video yang aku tayangkan itu tidak bisa dipastikan dan tidak bisa dipercayai 100%. Aku udah bilang dari awal, jadi nggak usah banyak komentar, nyindir-nyindir, ngata-ngatain, nggak usah. Kalau terlalu kasar, ada undang-undangnya, nggih. Jadi aku ingatkan aja, mau nyerang saya boleh, silakan. Tapi ada undang-undangnya dan saya bisa melaporkan itu. Karena sekarang udah ada undang-undang ITE namanya. Ya, harus lebih hati-hati berkomentar. Dan aku tidak aku tidak memastikan apapun. Di sini aku hanya membaca dari angka, kemudian menjelaskan dan tidak memastikan. Ya, kalau ada yang bilang akan ada tsunami, akan ada gempa, akan ada kiamat di tanggal 22, ya itu urusan mereka. Tapi kalau buat aku sepertinya belum. Intinya dari angka, dari komponen angka 22 tadi, aku melihat banyak kandungan air di dalam angka itu. Dan air itu sangat bisa menjadi musibah buat kita. Karena kita saat ini sedang dalam musim pancaroba. Secara global, secara nalar itu sangat bisa terjadi. Karena ya, komponen hujan di bulan Februari itu cukup besar. Jadi sama kayak istilah orang Tionghoa bilang, orang-orang bilang, kalau orang Cina katanya kalau pas Imlek nggak hujan berarti nggak beruntung, istilah kata begitu, ada yang bilang begitu. Padahal tidak selalu seperti itu. Padahal secara nalar kita sudah melihat bulan Februari emang bulan hujan, akan banyak kandungan atau akan banyak terjadi kadar hujannya di bulan Februari karena ya ini bulan hujan. Bulan dingin lah istilah kata gitu. Nah ini bukan berarti jenengan harus mempercayai filosofi, kemudian menjadikan itu diterapkan di badan, kemudian malah menyesatkan pikiran kita sendiri. Saya berharap apa yang aku bahas hari ini, apa yang saya bahas hari ini menjadi bahan edukasi, bahan evaluasi buat kita masing-masing bahwa ya, oke, angka ketika dikategorikan untuk sesuatu boleh. Dan aku kasih saran buat teman-teman, angka 22 buat nikah best. Angka 20 bulan 2 buat nikah bagus, 02 bagus, lebih bagus lagi angka 22 bulan 2 2022. Angka yang bagus, karena angka nolnya cuman 1 sama dengan ketika angka 2. Dan ketika ada angka-angka seperti ini, menurut saya ini sebuah filosofi yang baik, filosofi yang sangat tepat untuk kita jadikan bahan evaluasi. Oke, kita bisa baca dari angka, kita bisa menikmati ini dari beberapa hal, tetapi bisa kita ambil filosofinya saja, kita terapkan untuk tubuh kita untuk mengembangkan diri, untuk menganggap, oke, ini ada filosofinya, ini ada ceritanya, ini ada jalurnya, dan ini bisa kita pahami, kita bisa manfaatkan. Ini manfaat kita ketika kita bisa menilai dari angka. Angka itu sangat bisa dibaca. Keadaan, kemudian waktu, kemungkinan, dan beberapa titik yang harus kita bisa artikan dari angka tadi. Sebenarnya intinya adalah begini, Tuhan menciptakan semua angka untuk keberuntungan kita. Tuhan menciptakan semua angka itu baik. Hanya terkadang ada titik tertentu. Misalnya, kamu suka dengan angka 22, tapi ternyata kamu lahirnya di tanggal yang tidak cocok dengan angka 22. Kamu suka dengan angka 21, tapi ternyata di tanggal lahir kamu, atau dihitung secara hitungan, ya hitungan itu ternyata nggak cocok dengan angka 21. Nah, jadi banyak titik yang memang kadang-kadang harus diselaraskan. Tanggal 22 cocok buat nikah, tapi apakah cocok untuk yang tanggal segini, tanggal segitu? Belum tentu. Jadi ada apa ya? Ada kongsi-kongsian antara satu angka dengan satu angka lainnya. Ketika diselaraskan ternyata tidak gabung, tidak bagus, dan itu tidak berfungsi.
tidak sama dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Jadi ada beberapa titik yang harus disamakan, tapi ternyata nggak sama, yaitu nggak bisa. Titik A, titik B, walaupun tadi terlihatnya sama, tapi ternyata titik A ini nggak sama dengan titik B, ya susah. Meskipun tadi kategorinya adalah angka yang bagus. Kurang lebih begitu teman-teman. Mudah-mudahan beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan ini bisa sedikit memberikan rasa. Intinya begini, kalau harus terjadi musibah, minta sama Allah musibahnya kecil aja. Jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai menimbulkan kerugian materi. Dan mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terdiri dari musibah, bala, dan juga hal yang tidak baik untuk kita semua. Terima kasih banyak orang baik ya. Yang sedang sakit masih doakan semoga cepat sembuh. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya melimpah lagi, amin. Untuk yang punya tanggungan utang piutang semoga Allah lunaskan utangnya, amin ya Allah. Untuk yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera bertemu dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan pekerjaan terbaik. Yang belum kerja cepat kerja, yang dagang semoga laris manis, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, virus, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Untuk teman-teman yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar sekarang juga. Bisa langsung kira-kira bahas apa ya besok, hari ini bahas apa ya, langsung klik kolom komentar aja. Ataupun bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_bp2. Terima kasih banyak orang baik, sehat selalu, murah rezeki. Mudah-mudahan di hari Imlek ini nanti banyak pertanyaan-pertanyaan bagus yang bisa Mas Tulus bahas. Nah, soal cap gomeh, nah nanti bisa kita bahas juga. Teman-teman kira-kira setuju nggak kalau Mas Tulus bahas soal cap gomeh di tanggal 15 di bulan Cina? Ya, kira-kira setuju nggak? Nah, kita bakal bahas itu lagi. Dan pembahasan aku bukan dari segi agama seperti video sebelumnya, tapi sebatas dari yang kita lihat saja. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gongsi bacai. Gongsi.